Halo semua, kembali lagi bertemu dengan saya, Vincentius Diastito, dengan NIM 56-2020-022 dari Teknologi Informatika D3, Universitas Kristen Satya Wacana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu hardware. Apa saja itu? Mari kita simak video berikut ini. Hardware atau perangkat keras. Secara singkatnya, komponen ini adalah komponen yang sifatnya bisa kita lihat atau sentuh secara langsung. Atau dengan kata lain, berbentuk nyata dan fungsi umum dari komponen ini adalah untuk mendukung proses komputerisasi. Hardware sendiri bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan atau bisa disebut dengan istilah instruction set, dan hanya perintah yang dimengertilah yang akan dikerjakan oleh hardware. Lalu ada macam-macam hardware. Yang pertama, ada input device atau unit masukan. Komponen ini memiliki fungsi sebagai pemberi perintah yang selanjutnya akan diberikan kepada komputer. Perintah yang dimaksud berupa signal input dan maintenance input. Data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer disebut signal input, sedangkan maintenance input berbentuk program yang selanjutnya digunakan untuk mengolah data yang masuk. Keyboard, mouse, microphone, scanner adalah beberapa contoh dari komponen input. Lalu yang kedua ada proses device atau unit pemrosesan. Proses device adalah komponen yang memiliki fungsi sebagai pengolah data yang sudah diperintahkan oleh brainware melalui input device, kemudian akan ditampilkan ke komponen output atau output device. Contoh dari proses device seperti RAM, hard disk, CPU, motherboard, dan lain-lain. Yang ketiga, ada output device atau unit keluaran. Komponen ini berfungsi sebagai media yang digunakan untuk menampilkan hasil dari pemrosesan CPU. Beberapa contoh output device seperti monitor, speaker, headset, proyektor, dan printer. Lalu yang keempat, atau yang terakhir, ada peripheral atau perangkat tambahan. Komponen ini juga berfungsi sebagai alat bantu komputer dalam menjalankan perintah dari pengguna. Contohnya seperti modem. Modem merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai alat yang bisa mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog maupun sebaliknya. Modem pun juga dapat berfungsi untuk menghubungkan sebuah komputer ke jaringan internet. Lalu apa saja sih contoh-contoh hardware? Langsung saja simak berikut ini. Yang pertama, ada hard disk. Hard disk adalah suatu perangkat keras yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data pada komputer. Hard disk merupakan jenis memori yang memiliki sifat non-volatile memory, yang artinya data pada memori jenis ini tidak akan hilang meskipun perangkat tersebut telah dimatikan. Bentuk hard disk sendiri berbentuk segi empat, yang isinya biasanya piringan. Namun, tidak hanya piringan saja. Biasanya di dalamnya terdapat head, motor penggerak, papan elektronik, dan komponen lainnya yang dibungkus oleh casing yang kuat. Lalu ada casing. Casing atau pelindung berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan komponen hardware lainnya, atau fungsi umumnya sebagai pelindung dari gangguan dari luar. Nama lain dari casing adalah CPU. Dan biasanya isi dari casing berupa power supply, floppy disk, motherboard, CD-ROM, maupun DVD-ROM. Lalu ada monitor. Monitor komputer adalah adaptor layar yang menampilkan informasi. Fungsinya mengontrol video informasi yang nantinya akan dihasilkan, seperti menyalakan dan mematikan tampilan, mengontrol kecerahan, maupun mengontrol kontras.
Lalu ada keyboard. Keyboard adalah perangkat input untuk memasukkan karakter, fungsi ke dalam sistem komputer dengan menekan tombol. Keyboard biasanya berisi kunci untuk setiap huruf, angka, dan karakter khusus, serta tombol untuk fungsi tertentu. Keyboard terhubung ke sistem komputer menggunakan kabel maupun tanpa menggunakan kabel atau sambungan nirkabel. Lalu jenis-jenis dari keyboard. Yang pertama adalah keyboard QWERTY. Keyboard QWERTY dibentuk pada tahun 1878 oleh Scholes, Glidden, dan Soule. Peletakan dari keyboard QWERTY sendiri, kata-kata yang tidak sesuai dengan huruf alfabet adalah ciri khas dari keyboard QWERTY. Keyboard QWERTY ini kerap kita jumpai pada komputer kita maupun laptop kita. Lalu ada keyboard Glockenberg. Keyboard Glockenberg sebenarnya mirip hampir seperti keyboard QWERTY, karena keyboard ini merupakan bentuk penyempurnaan dari jenis QWERTY. Namun, kedua sisinya dipisah menjadi bagian kiri dan bagian kanan. Seperti kita lihat pada gambar bahwa keyboard Glockenberg dan keyboard QWERTY, peletakan kata-katanya yang tidak sesuai dengan huruf alfabet hampir sama, bukan? Namun berbeda karena keyboard Glockenberg dipisah menjadi dua bagian. Lalu ada keyboard Dvorak. Keyboard Dvorak seperti pada namanya dirancang oleh August Dvorak dan adiknya pada tahun 1936. Dirancang untuk mengurangi beban tangan kiri. Jenis ini adalah untuk menggantikan keyboard QWERTY karena bisa memaksimalkan pengetikan dalam bahasa Inggris dan mempercepat pengetikan. Namun sayangnya, keyboard ini kurang diminati dikarenakan banyak masyarakat yang sudah terbiasa dengan keyboard QWERTY. Dan ada keyboard numerik. Keyboard numerik biasanya digunakan untuk memudahkan kita untuk pengetikan numerik. Biasanya keyboard numerik digunakan bila ingin memasukkan satuan jumlah besar dan angka yang banyak. Barang ini kerap ditemukan kita di toko-toko perbelanjaan dan grosir dalam menginput kode barang. Lalu yang terakhir ada mouse. Mouse merupakan perangkat hardware input genggam yang berfungsi untuk mengontrol kursor. Hardware komputer yang menerima input berupa gerakan, klik, dan scroll. Dapat digerakkan dan digunakan untuk memilih text icon, file, maupun folder. Dan mouse dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai tikus. Dikatakan demikian karena memang bentuk device ini menyerupai tikus yang kecil, meruncing di depan dan mengembung besar di bagian belakang. Nah, itu beberapa penjelasan dari saya mengenai hardware dan beberapa contohnya. Semoga dari video tadi bermanfaat bagi teman-teman semua, dan saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini. Terima kasih semua, salam sehat.